اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dapat melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab atau risalah Mukhtasar Ahkamis Siyam. Dan pada subuh hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan pembahasan yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Bagaimana seseorang bisa meraih malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Karena dari kemuliaan bulan Ramadan, malam yang paling utamanya adalah malam Lailatul Qadar. Malam paling utama dari bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga dari kemuliaan bulan ini adanya yang disebut Lailatul Qadar ini. Oleh karenanya sering disebut oleh manusia, sering dibicarakan oleh manusia. Maka tentu saja dari cita-cita dan harapan seorang muslim dan muslimah manakala berada di bulan Ramadan, dia bisa mendapati malam Lailatul Qadar, bukan sekedar mendapatinya, karena setiap orang yang hidup sampai akhir Ramadan pasti mendapati malam Lailatul Qadar. Tapi yang diinginkan darinya, bagaimana dia bisa mendapati malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia tegak menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan seseorang yang mendapatkan dan bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Di sini dijelaskan di dalam ta'liq, wa hiya lailatun mubarakatun. Dia adalah malam yang diberkahi. Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Dan malam yang diberkahi dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Nah, al-ibadatu fiha khairun min ibadati alfi syahrin. Beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Ajrul ibadati fiha ka ajri 83 sanah tazidu ala dhalik. Pahala ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama seperti 83 tahun lebih. Lebihnya sekitar 4 bulan. Nah, karena dikatakan
1000 bulan itu sama seperti 83 tahun dan 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Dan dikatakan lebih baik. Lebih baiknya berapa? Nah, ini yang tidak dijelaskan. Yang jelas lebih baik dari 83 tahun 4 bulan itu. Nah, kalau Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Wa qiyamu Lailatul Qadri sababun limaghfiratid dunub. Dan menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan solat, itu sebab terampuninya dosa-dosa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri, barang siapa yang tegak berdiri salat di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kata beliau, wa hadzal ajru, dan pahala ini yashmalu man alimaha wa man lam ya'lamha ala sahih, mencakup orang yang tahu itu malam-malam Lailatul Qadar ataupun yang tidak tahu itu malam adalah malam Lailatul Qadar. Ya, yang jelas kapan saja dia berdiri tegak di malam itu, sekalipun dia tidak tahu itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia tetap akan mendapatkan keutamaan itu ala sahih, menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Fa ba'dul fuqaha qalu, sebagian ahli fikih berkata, la yashmalul ajra illa man alima biha, pahalanya tidak didapatkan kecuali atas orang yang tahu itu malam adalah malam Lailatul Qadar. Wa hadza laisa bisahih, namun pendapat ini tidak kuat. Yang kuat tadi apa? Lailatul Qadar itu didapatkan bagi seorang yang tegak di malam itu, sama saja apakah dia tahu itu malam-malam Lailatul Qadar atau dia tidak tahu, asalkan dia memang orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Faman qamaha muhtasibanil ajra fiha sawa'un alimaha am lam ya'lamha fal ajru hasilun fi haqqih. Maka barang siapa yang menegakkan malam itu dengan ibadah, dengan mengharap pahala di sisi Allah, naam, sama saja apakah dia tahu itu malam-malam Lailatul Qadar atau tidak tahu, maka pahalanya tetap dia dapatkan ya untuk dirinya. Tetap dia dapatkan untuk dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Sekarang apa itu malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri terdiri dari dua kata, Lailah dengan Al-Qadar. Lailah artinya malam, menunjukkan bahwasanya peristiwa itu terjadi bukan di pagi hari, bukan di siang hari, bukan di sore hari, tapi di malam hari. Dan yang namanya malam itu semenjak matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Makanya dikatakan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam Lailatul Qadar itu hingga apa? Hingga terbit fajar. Nah, menunjukkan bahwa kemuliaan itu malam terjadi semenjak apa? Semenjak matahari terbenam. Berarti di waktu maghrib, semenjak matahari terbenam, berakhir sampai terbit fajar. Di situ sudah mulai berpuasa lagi. Nah, itulah malam Lailatul Qadar. Jadi disebut Lailatul Qadri, Lailah artinya malam, dan malam itu batasannya dari semenjak terbit atau terbenam matahari sampai terbit fajar.
Nah, sementara al-qadar, apa itu al-qadar? Al-qadar itu dibaca dengan dua bacaan, bisa dengan al-qadru, al-qadar disukun huruf dalnya qadr, atau dengan di fathah qadar. Nah, ini dua bacaan, bisa qadr, bisa qadar. Nah, dua makna ini berbeda dalam bahasa Arab. Iya, kalau disukun dalnya Lailatul Qadri, qadr, Lailatul Qadar, qadar itu maknanya kemampuan dan yang menunjukkan kadar yang lebih, kemampuan dan kadar yang lebih. Tapi kalau di fathah huruf dalnya qadar, ya, maka maknanya ketentuan dan ketetapan Allah, takdir. Ketentuan dan ketetapan Allah. Nah, dari sini para ulama, ya, menyebut malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Ada tiga hal. Yang pertama, Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar, maksudnya Lailatul Qadar adalah malam keagungan, malam kemuliaan. Karena dia punya kadar yang lebih, nilai yang lebih, berarti dia mulia. Disebut Lailatul Qadar karena dia adalah malam yang mulia. Nah, kenapa disebut malam yang mulia? Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ditanya apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena malam itu turun Al-Quran. Karena malam itu turun Al-Quran, maka disebut malam Lailatul Qadar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini seseorang yang menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar pasti mulia. Karena dia malam yang mulia. Orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar maka pasti dia mulia. Asalkan dia hidupkan malam itu dengan apa? Ibadah. Dengan ibadah. Tapi kalau dia tidur aja dari semenjak matahari terbenam sampai terbit fajar, tidur aja kerjaannya, ya tidak dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dia habiskan di tidur. Oh, saya mimpi Ustaz, mimpi dapat malam Lailatul Qadar. Dalam mimpi aja. Nah, itu Lailatul Qadar bukan didapat di mimpi. Tetapi Lailatul Qadar itu didapatkan ya ketika kita hidupkan di dunia nyata. Bukan dalam mimpi. Di dalam mimpi mungkin, tetapi itu cuma tanda pemberitahuan bahwa itulah malam Lailatul Qadar. Bukan artinya kita habiskan dengan tidur. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kemuliaan malam ini seperti yang tadi kita sebutkan, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu ukurannya sekitar 83 tahun 4 bulan. Coba kalau hitung 1000 bulan itu berapa? Nah, kita dapatkan sekitar itu 83 tahun 4 bulan. Dan ulama juga mengatakan maksudnya pahala yang kita dapatkan dengan ibadah kita di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada pahala yang kita dapatkan dalam ibadah kita selama 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan tadi berapa? 83 tahun 4 bulan. Nah, umur kita saja kan belum tentu sampai segitu. Nah, umur kita saja belum tentu sampai segitu, sampai 83 tahun belum tentu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib. Ini yang pertama.
Jadi disebut malam Lailatul Qadar karena dia malam kemuliaan. Yang kedua, disebut dengan Lailatul Qadar, ya. Tadi dengan di fathah huruf dalnya, qadar, bermakna takdir. Lailatul Qadar artinya malam pentakdiran. Malam pentakdiran. Kenapa disebut malam pentakdiran? Karena memang di malam itu Allah takdirkan segala sesuatu. Ini namanya takdir tahunan. Di takdir Allah itu ada ketetapan takdir harian, ya, dan ada tahunan. Nah, tahunan tepatnya terjadi di malam Lailatul Qadar. Ini berdasarkan firman Allah di surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan malam Al-Quran di malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Di malam itu, ya, dirinci segala sesuatu, ya, segala ketetapan dan segala takdir Allah dengan bijaksana. Nah, inilah tadi yang kita namakan takdirun sanawi, takdir tahunan. Nah, takdir itu ada beberapa macam. Ada takdir umri, takdir, ya, di dalam hidup kita, seumuran hidup kita. Nah, itu yang ditetapkan rezeki kita, amal kita, ajal kita, bahagia atau tidaknya kita. Itu ditetapkan sebelum kita lahir. Itu ditetapkan sebelum kita lahir. Ada takdir yaumi. Ini setiap hari Allah tetapkan takdir itu. Iya, Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari dia dalam kesibukan. Nah, salah satunya ada takdir tahunan. Ada juga takdir yang tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Itu takdir memang dari awal sampai akhir. Semua manusia di situ, semua, bukan hanya manusia, ya, segala sesuatunya itu dituliskan, ditakdirkan di Lauh Al-Mahfuz. Jadi kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Yang kedua, ya, selain dia malam kemuliaan, dia juga disebut malam pentakdiran. Nah, yang ketiga, disebut juga malam Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar, qadar itu juga bisa bermakna sempit. Sempit. Jadi malam Lailatul Qadar artinya apa? Malam yang sempit. Malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Nah, ini ada korelasinya dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda, Innal malaikata fi tilkal lailati fi ardin aw fil ardi akthar min adadil hasa. Sungguh para malaikat di malam Lailatul Qadar turun ke bumi jumlahnya lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia. Sesungguhnya malaikat di malam Lailatul Qadar turun ke bumi, jumlah mereka lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi. Bayangkan, banyaknya itu malaikat. Kerikil, jumlah kerikil, ya, batu-batu kecil itu. Nah, kita jangankan di dunia, ya, di satu daerah saja bisa tidak kita hitung kerikil itu berapa jumlahnya. Nah, ini kata Nabi, jumlah malaikat lebih banyak dari kerikil. Nah, karena saking banyaknya malaikat menghuni bumi Allah Subhanahu wa taala ketika itu, maka terjadilah apa? Penyempitan terhadap bumi Allah. Maka disebut Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena malaikat banyak turun. Nah, kalau malaikat banyak turun, ngapain malaikat turun? Membawa rahmat. Membawa rahmat. Beda kalau setan yang turun, membawa kesengsaraan, azab dan kerugian. Tapi kalau malaikat yang turun membawa rahmat, oh, maka luar biasa di malam itu. Malaikat turun tentunya mendengarkan doa munajat orang-orang yang bermunajat. Naam, oh, sangat mulia malam itu, malam Lailatul Qadar.
Nah, inilah apa namanya, kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama apa tadi? Malam apa? Malam kemuliaan. Yang kedua malam pentakdiran. Yang ketiga malam penyempitan. Baik. Itu makna dari Lailatul Qadar. Jadi kalau ditanya lagi, apa malam Lailatul Qadar? Kita bilang, Lailatul Qadar itu ada 3 maknanya. Malam kemuliaan, malam pentakdiran, malam penyempitan. Lo jelaskan kenapa disebut malam kemuliaan? Quran turun di malam itu, maka disebut malam kemuliaan. Kenapa disebut malam pentakdiran? Ditakdirkan pada malam itu takdir tahunan. Kenapa disebut malam penyempitan? Malaikat turun lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia, sehingga sempit bumi ini. Itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian di sini katakan Lailatul Qadri fil ashril awakhir ala sahih. Di mana sih malam Lailatul Qadar itu? Ya tentunya di bulan Ramadan. Tidak mungkin terjadi malam Lailatul Qadar di bulan Syawal, tidak mungkin. Saya mau kodok malam Lailatul Qadar di bulan Syawal, tidak ada kodoknya. Nah, Lailatul Qadar cuma terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Kalau di bulan Ramadan di mana? Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Karena Ramadan itu kan ada 3. 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam terakhir. Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Yani mulai tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30. Jadi Lailatul Qadar ya tepatnya cuman bukan di 10 hari itu, bukan. Salah satu hari dari mulai tanggal 21 sampai 29 atau 30. Jadi kalau sudah tiba malam ke-21, siap-siap sudah. Karena ada kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Begitu pula malam ke-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau 30. Nah, ala sahih, ini menurut pendapat yang kuat, yang sahih. Makanya yang benar ya, turunnya Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Sebagian ulama menyebutkan malam Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Makanya diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Nah, sebenarnya yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat dari pendapat ulama bukan di 17 Ramadan. Karena kalau 17 Ramadan kan berarti belum apa? Belum 10 hari terakhir itu, masih 10 hari pertengahan. Yang benar di 10 hari terakhir. Makanya nuzulul Quran, malam turunnya Quran, ya, dari pendapat yang terkuat dari pendapat ulama bukan di 17 Ramadan, tetapi di 10 hari terakhirnya. Nah, ini yang nanti akan dibahas, tepatnya di malam apa? Di 10 hari terakhir itu. Jadi mulai 21 sampai 29 atau 30. Mana dalilnya kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu. Ada dalilnya, hadisnya sabda Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir. Kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Wal tamisuha fi kulli witrin. Nah, kemudian Nabi spesifikkan lagi, carilah dia malam Lailatul Qadar di setiap malam ganjilnya. Nah, kalau di setiap malam ganjilnya berarti kita bisa tahu malam Lailatul Qadar itu kalau tidak tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Di 5 hari ini, di 5 malam ini. 21, 23, 25, 27, 29. Inilah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu. 5 malam. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata beliau, dari 5 malam tadi, 21, 23, 25, 27, 29, wa arjal layali as-sab'ul akhirah.
malam yang paling diharapkan ya dari 10 malam itu adalah 7 malam terakhir. Nah, ini lebih spesifik lagi. Dari 10 tadi disempitkan lagi menjadi 7. Berarti mulai 23 sampai 29 atau 30. Kalau ganjilnya berarti 4 malam. 23, 25, 27, 29. 23, 25, 27, 29. Itu 4 malam. Lebih spesifik lagi. Li hadisi Abdullah bin Umar, berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fis sahihain, yang terdapat di dalam 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Kata Nabi, aku melihat mimpi kalian ini sama. Yani mimpi para sahabat. Sahabat mimpi malam Lailatul Qadar itu kapan? Kata Nabi, aku lihat, aku memandang mimpi kalian ini sama, wahai para sahabat, bahwa malam Lailatul Qadar itu fis sab'il awakhir, di 7 malam terakhir. Di 7 malam terakhir. Maka kata Nabi, faman kana mutaharriha, barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awakhir, maka carilah malam Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Nah, ini tegas Nabi kan, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, mencari malam Lailatul Qadar bukan artinya kita memandangi langit, memandangi bulan, mana ini malam Lailatul Qadar ini. Nah, bukan seperti itu. Ya, atau merenungi malam, tidak melakukan ibadah, cuman merenung aja, sambil lihat bulan, sambil lihat langit, sambil begadang. Tidak ada yang dikerjakannya, cuman memandangi langit saja. Bukan begitu caranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kamu tidak perlu memandangi langit, di dalam rumah saja, ya, baca Quran saja, atau sholat, atau apa saja yang kamu lakukan dari ibadah, itulah yang dilakukan. Jadi bukan malah memandangi langit, memandangi bulan, ya, atau melihat tanda-tanda, kira-kira mana ini, siapa tahu turun malam Lailatul Qadar, ada saya lihat tanda-tandanya. Bukan seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Wa hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim. Kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam sahih Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaza, apabila salah seorang dari kalian tidak kuat atau lemah, maka fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi, maka jangan sampai dia terkalahkan untuk bisa melewatkan 7 malam tersisa, yaitu 7 malam terakhirnya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar itu 4 malam. 23, 25, 27, 29. Nah, sebenarnya di sana ada pendapat ulama yang lebih spesifik lagi. Mereka mengatakan dari 4 malam ini, 23, 25, 27, 29, yang paling diharapkannya adalah malam ke 27, yang paling diharapkan malam ke 27. Nah, tetapi ini bukan memastikan. Tidak ada memastikan, tidak memastikan bahwa Lailatul Qadar itu pasti malam 27. Belum tentu. Ya. Karena Nabi perintahkan cari di 10 malam terakhir, cari di 7 malam terakhir. Ya. Sekalipun ulama menyebutkan yang paling diharapkan malam ke-27. Malam ke-27. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kita tahu yang seperti ini, ya, bukan artinya oh sudah Ustaz kalau begitu malam 27 aja yang semangat. Malam-malam yang lainnya enggak perlu. Oh, bukan seperti itu. Nah, atau di 10 malam ya sudah kita yang semangatnya malam ganjilnya aja. Malam genapnya enggak usah semangat. Bukan seperti itu. Iya. Bukan seperti itu. Tetapi ikhwani fiddin, di sini
Allah memang sengaja rahasiakan. Syariat memang dirahasiakan tentang kepastiannya, itu tidak disebutkan malam segini. Kenapa? Supaya jangan sampai orang itu hanya beramal ya di malam itu saja. Kalau dia tahu misalnya malam Lailatul Qadar di malam ke-27. Akhirnya orang apa? Sudah, yang lain-lainnya dia tidak terlalu semangat, pas malam 27 paling semangat. Supaya jangan seperti itu. Ramadan itu jangankan 10 malam terakhirnya, 10 malam pertamanya, 10 malam keduanya, ini hari-hari yang utama. Iya, yang rugi kalau kita lewatkan begitu saja. Nah, hanya ada kadar yang lebih kalau di 10 malam terakhir, ada kadar yang lebih. Nah, sehingga kalau kita mau meningkatkan semangat lebih di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir. Makanya Nabi disebutkan kana idza fil ashril awakhir, Nabi SAW apabila berada di malam 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat sarungnya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Ya. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya supaya bisa salat malam. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Jadi inilah malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian hal yang berikutnya, setelah kita tahu apa itu Lailatul Qadar, dan setelah kita tahu malam apa itu malam Lailatul Qadar, sekarang tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa tandanya? Apa tanda-tandanya? Ada 3 tandanya. Ada 3 tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatun samha, la harah wala baridah. Ini tanda malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang stabil, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Itu malam Lailatul Qadar. Cirinya, tandanya, malamnya stabil, sejuk, enak, nyaman, tidak dingin, tidak panas. Nah, ini ciri yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu uritu lailatul qadar, sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpi malam Lailatul Qadar, thumma nusituha, kemudian aku dilupakan oleh malam itu, aku tidak tahu lagi kapan malam itu. Wahia fil ashril awakhir min lailatiha, dan dia ada di 10 malam terakhir dari malam-malam Ramadan. Wahia lailatun talqatun baljah, malam itu malam yang sangat terang, tenang dan stabil. Lihat, malamnya terang, tenang, stabil, nyaman, enak malam itu. La harah wala baridah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, ini cirinya. Hadits ini akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Ini ciri yang pertama. Malam itu malam yang stabil, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ciri yang kedua, nuzulul matar. Di malam itu hujan turun. Malam Lailatul Qadar hujan turun. Baik. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, fastahallatis samaa'u fi tilkal lailati fa amtarat. Rasulullah bersabda, langit pada malam itu tampak mendung. Di malam Lailatul Qadar, langit tampak mendung. Fa amtarat, lalu turun hujan. Turun hujan. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Fa waqafal masjidu fi musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya, karena hujan itu turun, masjid bocor. yakni maksudnya masjidnya Nabi SAW dulu. Bukan artinya kalau masjid bocor oleh Lailatul Qadar ini. Bukan. Itu masjidnya Nabi SAW. Nah,
yang mana ketika itu mengenai fi musallan Nabi SAW, mengenai musalla atau tempat sholatnya Nabi. Karena dulu kan atap masjid itu dulu dari pelepah kurma, dan seperti sekarang bagus dari pelepah kurma. Jadi kalau hujan turun ya bocor sana sini. Nah sampai disebutkan di malam itu bocor masjid mengenai tempat sholatnya Nabi, dan disebutkan lailata ihda wa ishrin, itu terjadi di malam 21, malam ke 21. Nah dari sini sebagian ulama menyebutkan dan menguatkan juga malam 21 itu ada kemungkinan itu malam Lailatul Qadar, karena pas disebutkan dalam hadis ini itu malam ke 21. Makanya tadi disebutkan 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir. Yang paling diharapkan 7 malam kan? 23, 25, 27, 29. Tapi tidak menutup kemungkinan di 10 malam terakhir berarti mulai 21. Apalagi dalam hadis ini disebutkan itu terjadi 21. Di malam 21. Nah, Fabasurat aini Rasulullah SAW, mataku pun memandang Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Wa nadartu ilaihin sarafa minas subhi, dan aku melihat kepada Nabi SAW selesai dari sholat subuh. Wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'a, dan ketika itu wajah Nabi penuh dengan tanah yang berair. Kenapa wajahnya Nabi penuh tanah yang berair? Karena hujan, becek, ya kan? Nah, sehingga ketika Nabi sujud, ini keningnya kena tanah. Dan dulu di masjid Nabi itu kan bukan kayak masjid sekarang, masjidnya dari tanah. Kalau hujan ya basah, tanah-tanah itu. Nah, sehingga disebutkan seperti itu. Iya. Jadi dari sini kita bisa tahu ciri malam Lailatul Qadar, turun hujan di malam itu. Turun hujan di malam itu. Nah, yang ketiga dan ini yang terakhir, tulu'us syamsi fi sabahati tilkal lailah la syu'a laha. Tanda yang ketiga ini kata ulama tanda yang paling kuat. Tanda yang paling kuat itu malam Lailatul Qadar. Apa itu? Terbitnya matahari di pagi itu, di pagi malam Lailatul Qadar, la syu'a'alaha, tidak menyilaukan. Terbitnya matahari di malam itu, di pagi itu, yang malamnya malam Lailatul Qadar, paginya terbit matahari, matahari terbit tidak menyilaukan. Maksudnya di sini tidak menyilaukan ketika baru terbit, bukan sudah di atas. Kalau sudah di atas tetap silau lah. Tapi baru terbit dia, baru terbit kita lihat pandang tidak silau, tidak menyilaukan. Itu ciri tadi malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan berharap nanti saya mau lihat itu. Nah, ciri-cirinya saja. Ciri-cirinya dia lihat, tapi dia tidak manfaatkan malam Lailatul Qadar. Oh, ini malam Lailatul Qadar, kenapa? Tidak menyilaukan. Berarti tadi malam itu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah tadi malam Lailatul Qadar. Padahal dia ngorok semalaman. Nah, ini cuma dapat ciri-cirinya saja, tidak dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, taib. Ciri-ciri ini berdasarkan dalil an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi SAW bersabda, anna syamsa, bahwa matahari, tatlu'u, terbit, fi dalikal yaum, di malam itu, yang malamnya di hari itu, yang malamnya malam Lailatul Qadar, la syu'a'alaha, tidak menyilaukan. Sekali lagi, ketika baru terbit, bukan sudah di atas. Kalau di atas sudah menyilaukan itu, tapi baru terbit, tidak menyilaukan. Akhrajahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kata ulama, 3 ciri ini tidak harus berkumpul. Tidak harus berkumpul. Salah satunya saja terkadang muncul ciri-cirinya, bisa jadi itu malam Lailatul Qadar. Jadi tidak harus misalnya malam Lailatul Qadar pasti hujan turun, belum tentu. Itu ciri, salah satu cirinya. Jadi tidak harus 3 ciri ini berkumpul semuanya. Oh, malam itu stabil, tenang, tidak dingin, tidak panas, turun hujan, matahari terbit, tidak menyilaukan. Nah, tidak harus terkumpul 3-tiganya. Nah, tapi salah satunya saja muncul, ya, diharapkan itu malam Lailatul Qadar. Nah, dan intinya kita tahu atau kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu tidak terlalu bermasalah bagi kita.
Intinya apa? Hidupkan malammu. Itu yang paling intinya. Karena kalau kita hidupkan malam kita dengan ibadah di malam-malam ganjil terutama, pasti kita dapat malam Lailatul Qadar, pasti. Ya kan? Entah kita tahu atau kita tahu itu malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk dengan mengetahui ini malam Lailatul Qadar atau bukan, sementara ibadahnya lalai. Nah, ini keliru. Ya. Tidak bermudarat kita tahu atau tidak tahu itu malam Lailatul Qadar. Kalau kita sudah lewati sampai akhir, pasti salah satunya ada malam Lailatul Qadar, pasti. Nah, jadi yang menjadi inti bagaimana kita bisa menghidupkan itu malam ya dengan ibadah. Apa ibadah yang kita lakukan? Ya semua ibadah. Baca Quran, sholat, qiyamul lail, ya. Dia memperbanyak sholat di situ tidak masalah. Perbanyak sholat. Nah, lebih dari 11 rakaat pun tidak masalah. Dia mau perbanyak sholat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, silahkan. Kemudian dia selingi dengan baca Quran, selingi dengan baca Quran, silahkan. Ya, itu ibadah-ibadah yang kita dengannya bisa menghidupkan di malam Lailatul Qadar itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.